Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian akidah. Sebelumnya kita telah jelaskan bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mencintai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menancapkan wala dan bara kepada orang-orang yang beriman dan bara kepada orang-orang kafir. Bersifat loyal kepada orang-orang beriman dan bersifat bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Kemudian juga mereka meyakini bahwa sahabat yang paling utama, yang paling mulia adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kemudian mereka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah menahan diri, tidak membicarakan, tidak mencela atau memaki-maki perselisihan yang ada di tengah para sahabat. Jika mereka berselisih, maka kita tidak boleh mencela para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena mereka orang-orang mujtahid, orang-orang yang ahli ijtihad. Kemudian juga Ahlussunnah wal Jamaah mencintai istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang yang Allah pilih menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Dan mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak ghulu kepada ahli bait. Tidak berlebihan mencintai ahli bait sampai menuhankan, tidak. Dan juga mereka tidak mencelanya atau menyakiti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau di sini Ibnu Baz rahimallahu taala, wa jami'u ma dzakarnahu fi hadhil kalimatil mujizati, dan semua apa yang kami sebutkan pada kalimat yang ringkas ini atau dalam tulisan yang ringkas ini, dakhilun fil aqidatis sahihah, maka ini semuanya masuk dalam akidah yang sahih. Allati ba'asallahu biha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan akidah yang sahih ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa akidah yang sahih untuk membenahi umat. Wa hiya aqidatul firqatin najiyah, dan dialah akidah dari al-firqatin najiyah, akidah dari golongan yang selamat. Ahli sunnati wal jamaah, yaitu mereka al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Setelah itu mendengar kalimat al-firqatun najiyah, apa mereka? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka ini? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq mansuratun la yadurruhum mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi subhanahu. Jadi senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka menampakkan terang-terangan, menampakkan kebenaran, tegar di atas kebenaran. Mansuratan, mereka senantiasa akan ditolak. Jadi jangan khawatir. Sampai akhir zaman pun akan ada umat Nabi Muhammad
yang dia tegar di atas kebenaran, yang akan senantiasa menyampaikan al-haq, ya, menepis dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Pasti ada, ya, pasti ada. Mungkin kita rasakan di tengah umat yang seperti ini kondisinya. Banyak sekali fitnah, banyak sekali dai-dai yang mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Kita yakin pasti ada di antara umat Nabi Muhammad yang mereka tegar di atas kebenaran dan menampakkan kebenaran dan menyampaikan, menepis, ya, penyimpangan-penyimpangan tersebut. Itu pasti ada. Ya, jadi Allah utus orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa tegar di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran, membantah kebatilan, membantah kebid'ahan dan kesyirikan. Itu pasti ada. Dan mereka termasuk orang yang Allah tolong. La yadurru man khadalahum hatta ya'tiya amrullah subhanahu. Jadi tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, yang mencela mereka. Jadi mereka nggak peduli mau dicela, ya, mau dicibir, mau dikucilkan, mau difitnah, nggak peduli, tetap menyampaikan kebenaran. Itu ada. Itu kata Nabi seperti itu. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Jadi kita harus yakin, ya, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini pasti Allah akan tolong. Bagaimana cara Allah menolong agama ini? Allah utus dari sekelompok umat manusia yang mereka tegar di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran, ya, membantah kebatilan, sekalipun mereka harus mungkin banyak ujian, ya, difitnah, dicaci, diusir dari kampung halamannya. Pasti ada sampai tegak hari kiamat. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula akan menjaga Al-Quran. Bagaimana penjagaan Allah kepada Al-Quran? Allah utus, ya, dari kalangan para alim ulama yang mereka tegar di atas agama Allah, ya, yang mereka benar-benar ikhlas mendakwahkan agama Allah. Dia tak peduli dengan celaan manusia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Jadi orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, dan orang-orang Nasrani berpecah alas naini wa sab'ina firqatan. Kalau Yahudi 71 golongan berpecah. Nasrani 72 golongan. Banyak juga, ya. Bayangkan. Sama, antum perhatikan aja. Nasrani itu kan macam-macam tuh. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Ortodok, ada Kristen Advent itu, ya, semacam-macam, ya, Katolik itu, ya, pokoknya bermacam-macam juga mereka, berbagai macam bentuk agama Nasrani, ya. Yahudi juga demikian, ya, Yahudi juga demikian, sama Islam juga demikian, ya. Macam-macam kan, ada yang LDII, enggak. Ada yang Syiah, mengaku Islam juga kan, Syiah kan mengakunya Islam kan. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Jahmiyah, ya, macam-macam pemahamannya. Kemudian wasataftariqu hadhil ummah, dan umatku ini akan berpecah belah ala salasin wa sab'ina firqatan. Lihat, umatnya Nabi lebih banyak, 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Kan kita bingung nih. Lihat, Nabi ngasih solusi. Kalau kayak gini kita ngikut siapa? Ngikut kelompok mana nih? Kelompok sebelah, kelompok kanan, kelompok kiri, ya kan? Apa kelompok yang suka demo-demo itu? Ya, yang suka mencaci pemerintah, atau yang seperti orang Syiah, yang model orang Syiah yang suka apa? Merayakan kematian Husain di Karbala dengan melukai dirinya. Atau kita ikut kelompok sufi yang suka nyembah kuburan, ya, suka haul-haul itu, perayaan-perayaan Maulid, ya kan, yang suka memakmurkan kuburan,
wali-wali mereka, ngalap berkah di sana. Kan bingung itu umat Islam. Pasti bingung kan? Sebagai umat Islam yang awam masih bingung. Islam banyak sekali. Semuanya ngaku benar lagi. Iya kan? Nah, Nabi ngasih solusi. Perhatikan ini. Solusinya bagaimana? Kalau antum dapati yang model seperti ini, antum beragama. Di tengah-tengah itu kita dapati berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang. Punya metode sendiri dalam beragama. Ada jamaah tabligh. Yang modelnya apa? Kesana kemari keluar bawa kompor, ya kan? Berdakwah kata mereka kan. Khuruj 40 hari, 80 hari, 120 hari. Kemana-mana bahkan sampai ke Pakistan, ke India gitu ayah. Kemudian ada kelompok Ikhwanul Muslimin yang mereka lebih mementingkan urusan politik, khilafah, tegaknya agama Islam, mendemo pemerintah, semacam-macam kan ya. Bingung kan kita sebagai orang awam. Ikut yang mana ini? Mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Yang sufi juga ketika ngajak ke kuburan juga pakai dalil, ya kan? Ini lagi jamaah tabligh juga demikian, ya kan? Katanya harus berdakwah, ngajak orang sholat. Semuanya mengaku di atas kebenaran. Atas solusinya bagaimana? Yang seperti ini. Ya, dibikin bingung. Kata Nabi, lihat, kulluha finnar. Semuanya terancam masuk neraka. Loh, kok bisa begitu? Ingat ya, Nabi apa mengkafirkan di sini ya? Tidak kan? Ketika mereka terancam neraka karena penyimpangan dalam beragama, metode beragama mereka menyimpang, metode dalam memahami nas dalil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi Nabi masih mengatakan umatku loh. Berarti mereka Islam kan? Mereka Muslim. Nabi tidak keluarkan mereka dari Islam. Nabi katakan ini umatku. Tapi mereka terancam neraka. Ini bukti bahwasanya akidah Ahlussunnah tidak suka mengkafirkan. Kata siapa? Salafi Ahlussunnah suka mengkafirkan apa? Yang beda golongan, yang beda pemahaman. Enggak ada ceritanya. Ketika disebutkan mereka terancam neraka karena perbuatannya ya. Perbuatan mereka itu bisa menyeret ke dalam api neraka. Bukan kita menvonis, bukan. Bedakan ya. Bedakan. Sering saya sampaikan ke antum. Ketika kita menghukumi perbuatan dengan vonis orangnya kafir neraka itu berbeda. Kalau itu perbuatan syirik, jelas syirik ya. Perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, ya kita katakan apa adanya. Menyembelih kepada selain Allah, kita katakan apa? Syirik, jelas kan? Minta kepada kuburan, apa kita katakan? Syirik, ya sudah. Apa kita katakan ketaatan? Kita katakan amalan sunnah. Kan parah kalau kayak gitu. Ya saja kita harus terang-terangan, jangan abu-abu. Kita katakan apa namanya? Perayaan Maulid Nabi. Kita katakan apa? Bid'ah. Nggak ada contohnya kan dari Nabi. Selawat-selawat juga joget. Kemudian ngarang-ngarang selawat sendiri. Yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kita katakan apa? Hah? Nyanyian. Ya bid'ah kan begitu kan, nggak ada contohnya. Ya udah kayak gitu, gimana sih? Itu memang istilah dalam bahasa Arab seperti itu. Mau kita bikin apa? Oh jangan katakan itu, nanti orang umat jadi apa? Berpecah belah dan segala. Iya. Terus katakan apa? Ketaatan, amal soleh. Lucu nanti. Orang berzina kita katakan apa? Maksiat atau apa? Perbuatan apa itu? Maksiat kan? Masa kita katakan apa? Kalau bahasa halusnya. Ya. Kita katakan apa? Ganti oli gitu. Kan aneh kan? Ya pelacur, ya kan? PSK, kita katakan apa? Ya itu maksiat kan? Masa kita katakan kupu-kupu malam? Atau bahasa-bahasa yang menipu gitu ya? Riba kita katakan apa? Dosa kan? Maksiat. Perbuatan dosa. Masa kita katakan apa? Bunga. Di bahasa-bahasa yang menipu seperti itu. Ya nggak bisa. Jadi perbuatannya ya kita hukumi apa adanya. Ya kan? Tapi apakah pelakunya kekal di neraka, masuk neraka secara mutlak? Beda, ini beda lagi, beda hukum. Ketika vonis kepada pelaku maksiat, kepada pelaku syirik atau pelaku bid'ah, ini beda hukumnya. Ada harus harus sampai apa? Harus memenuhi syarat, dhawabit dan hilangnya mawani, penghalang. Karena ketika orang melakukan maksiat, ketika orang melakukan bid'ah,
melakukan kesyirikan, bisa jadi belum sampai hujah bagi dia, belum sampai ilmu, dia nggak ngerti, ya nggak? Dia di atas kejahilan, mungkin hanya ikut-ikutan taklid, betul kan? Nah, itu perlu kita terangkan dulu nih, kasih tahu dulu, jelaskan. Nah, ketika sudah paham, sudah ngerti, sudah sampaikan. Yang kedua, apakah dia paham belum? Udah paham belum? Jangan disampaikan nggak ngerti lagi, ya kan? Kan masih banyak yang harus kita perbaiki umat ini. Beda kan ya? Itu maka harus sampai memenuhi syarat, ya harus memenuhi syarat sampai tegaknya hujah kepadanya dan sampai harus hilang penghalang-penghalang. Kayak tadi penghalangnya apa? Kejahilan barangkali, penghalang mungkin karena taklid, ya kan? Harus hilang dulu. Nah, ini bukti ya bahwasanya yang mereka tuduhkan selama ini itu tidak benar. Salafi, Ahlus Sunnah yang suka apa tadi? Mengkafir-kafirkan, seolah-olah surga miliknya sendiri, melembahnya sendiri, atau sudah mereka kaplingi sendiri. Ini kedustaan ya. Ingat, menjelaskan perbuatannya berbeda dengan vonis orangnya. Paham ya? Ini Nabi demikian. Nabi mengatakan demikian. Semuanya neraka tuh. Apakah Nabi memvonis? Enggak vonis. Artinya mah ancaman loh. Terancam. Namanya terancam kan belum pasti ya. Kan pasti. Tapi kemungkinan besar. Itu belum pasti. Kayak ini aja udah. Ada seorang terkena kasus korupsi. Terancam hukuman 10 tahun penjara. Taruhlah seperti itu. Terancam kan ya? Apakah faktanya dia seperti itu? Belum tahu. Ada remisi. Bisa jadi cuma 1 tahun. Berkurang. Ya kan? Cuma 1 tahun dia. Cuma tadi ini 2 tahun. Ya kan? Nyata faktanya seperti itu. Tapi secara undang-undang yang 10 tahun penjara itu ancaman. Tapi ketika fakta di lapangan, ketika dia sudah terkena hukum, diketuk palu sama hakim gitu ya, diputuskan dapat keringanan. Nyatanya dia cuma 1 tahun penjara. Tapi ancamannya kan 10 tahun gitu. Itu kan berlaku dunia jangan seperti itu. Nah, kemudian apa? Challenge biar kita selamat dari apa tadi? Ancaman tersebut, ancaman neraka itu. Nabi sudah memberikan solusi. Apa itu? Kullu finnar. Semuanya neraka kata Nabi. Terancam neraka. Illa wahidatan. Kecuali 1 golongan lah. 1 kelompok. Dari 73 golongan umat Nabi Muhammad yang tak berpecah belah tadi. Cuman 1 disaring. Yang selamat kata Nabi cuman 1. Nabi yang ngomong loh ya. Terus yang bagaimana? Sahabat kan bertanya pasti dong. Sahabat kan kepo, orangnya kan paling semangat dalam kebaikan ya, mengamalkan kebaikan. Sahabat juga termasuk orang-orang yang ingin sekali selamat dari api neraka. Pasti mereka bertanya. Faqala sahabah, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah?" Terus siapa ya Rasulullah? Golongan 1, golongan yang selamat itu. Yang kata kamu yang selamat itu. Maka Nabi menjawab, qal man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada seperti yang saya pegang, seperti yang saya yakini di atasnya dan para sahabat-sahabat aku. Berarti orang yang selamat adalah orang yang mengikuti pemahaman. Ya, siapa tadi? Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di atas jalannya para nabi, ya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itu solusinya, jalan yang selamat. Jadi orang yang berpegang teguh di atas pemahaman Nabi Alaihi Salatu Wassalam dan di atas pemahaman para sahabat itu yang selamat. Di sini ada perintah. Wajibnya kita mengikuti pemahaman para salaf. Ingat sahabat ya. Nabi gandengkan orang yang berada di atas pemahamanku dan
sahabat-sahabatku. Ya, karena Nabi mewariskan ilmu, mengajarkan ilmu, wahyu kepada para sahabat waktu itu ya. Dan sahabat menyampaikan kepada tabi'in, murid-muridnya, tabi'in terus. Jadi riwayat penukilannya terus estafet ya, terus disampaikan. Nah, selama kita dalam beragama, ya, dalam beragama kita mengikuti pemahaman para sahabat, maka kita akan selamat. Ini kuncinya. Makanya ada sebagian orang yang aneh terkadangnya menfitnah salafi, orang-orang salafi wahabi. Mereka mengaku ahlus sunnah, mereka mengaku pemahaman salaf, di atas pemahaman salaf, tapi yang mereka datangkan adalah kata Albani, kata Ibnu Taimiyah, kan gitu. Sedangkan Ibnu Taimiyah kan bukan orang salaf katanya. Namanya salaf itu kan di mana? Di zaman Nabi atau di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Katanya di atas pemahaman salaf. Tapi kok yang dibawa Albani, Ibnu Utsaimin. Iya, katanya begitu mereka. Gimana katanya? Inilah yang keliru di cara berpikirnya. Ingat, bukan orangnya, bukan, tapi pemahamannya. Selama ulama tersebut dalam beragama memahami pemahaman para salaf, membawa pemahaman dari pemahaman para salaf, yaitu ahlus sunnah, kan begitu ya? Bukan berarti dia harus hidup di zaman Nabi, di zaman tabi'in, tabi'utan, nggak mungkin. Nggak ada mesin pemutar waktu. Ini bukan film Doraemon, ya kan? Kata dia, kok ya ini memang karena sebagian mereka itu kan otaknya kayak gitu ya. Karena sekarang menfitnah tapi kadang nggak dipikir. Kan kita sering dengar salafi itu kan di atas bersumber dalam memahami agama, dalam beragama kan, bersumber di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi, di atas pemahaman salaful ummah, di atas pemahaman para salaf, pemahaman, bukan di waktu, bukan. Kalau waktu siapa yang bisa kembali ke zaman itu kan? Iya, itu kan lucu ya. Pemahaman, artinya mau di zaman kapanpun ya, selama kita mengikuti pemahaman para salaf akan selamat. Ini Nabi yang mengatakan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu? Siapa? Berarti kan Nabi kan menunjukkan, ngasih tahu, siapapun kalian yang berada di zaman kapanpun. Di zaman kapanpun ya, mau di akhir zaman, mau di zaman nanti, kalau kamu berada di atas apa yang aku yakini, berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku dalam memahami agama ini, maka dia selamat. Itu kuncinya. Jadi begini, kalau saya kan gampang, berarti ya gampang ya. Ketika kita dapati sebuah perselisihan, ini pemahamannya begini. Ya dalam beragama kok dia ngajak kepada kekuburan ya. Tawasul kepada wali-wali, para orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya sudah, cocokkan saja dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Apakah begitu? Apakah iya Al-Quran dan Sunnah, para sahabat ketika mereka minta hajat, mereka pergi ke kuburan? Kan gitu aja, tinggal begitu ya. Apakah ada dari kalangan para sahabat riwayat yang mereka jika minta hajat, mereka ke kuburan Nabi atau ke kuburan para sahabat yang soleh seperti siapa? Abu Bakar barangkali yang mulia, atau sahabat yang levelnya di Abu Bakar, Umar? Ada. Kan kita tinggal cocokkan saja riwayatnya. Kan gampang kan? Sebenarnya gampang loh. Terus pemahamannya orang-orang Syiah, ya mereka merayakan apa? Kematian Husain di Karbala dengan melukai diri. Apakah iya? Ya setelah sepeninggalnya siapa? Para sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam, riwayat dari kalangan para tabi'in. Ya tabi'in lah. Itu ada di antara mereka yang merayakan seperti itu. Yang dikenal mereka ahlus sunnah, ya kan ya?
Apa ada pemahaman dari para imam empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mereka ulama-ulama Ahlussunnah? Apakah mereka merayakan seperti itu? Kan gampang kan? Tidak. Kan sebenarnya gampang ya. Cocokkan saja, cocokkan, sinkronkan dengan dalil-dalil dan pemahaman para sahabat dan perbuatan sahabat. Kalau ada, ya, kalau jujur kalau ada, silahkan. Tapi kalau nggak ada, berarti ini bukan pemahaman yang benar. Tinggalkan. Kan begitu ya. Jadi gampang sebenarnya. Kayak Maulid Nabi, perayaan Muharram, tahun baru Islam, ada nggak di kalangan para sahabat? Kan begitu ya. Kalau ada, silakan. Karena mereka orang yang langsung belajar kepada Nabi. Mereka tahu wahyu turun di mana. Dan mereka langsung berguru dengan Nabi. Pasti apa yang mereka lakukan itu semuanya dibimbing sama Nabi. Ya, itu. Jadi kita bukan kemudian suka membidah-bidahkan, suka mensyirik-syirikan, tidak. Kita cocokkan. Coba deh dipikir baik-baik, cocokkan amalan ini dengan amalan para sahabat. Umar saja dulu ketika di Madinah, ini kisah ini sangat masyhur ya. Ketika di Madinah terjadi paceklik, kemarau yang panjang lah. Tidak turun hujan di kota Madinah selama bertahun-tahun gitu ya. Kemudian Umar bertawassul. Apakah Umar langsung bertawassul minta kepada kuburan Nabi? Enggak. Lewat siapa? Lewat pamannya, Abbas. Kalau sahabat bertawassul, maksudnya bukan minta ke kuburan ya, bukan. Tapi apa? Minta doa. Ya, minta doa agar Abbas, paman Nabi ini apa? Berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu boleh. Artinya tawassul kepada orang soleh yang masih hidup untuk berdoa. Artinya minta doa gitu loh. Minta doa kepada orang yang masih hidup. Kalau tawassul kepada orang yang mati, ya ngapain Umar ke Abbas? Yang penting kan Nabi sekalian. Ya kan, yang lebih mulia kan tentunya kan. Kalau saya tawassul kepada orang mati itu boleh gitu loh. Logikanya gitu ya. Ya cari yang mulia sekalian. Ya. Ya Nabi lah yang mulia. Kalau boleh, langsung aja ke kuburan Nabi. Bilang sama Nabi, "Wahai Nabi, sampaikan dong hajatku nih." Ya kan? Ini Madinah kemarau nih, gimana? Sampaikan kepada Allah. Kamu kan manusia yang paling mulia. Pasti doa kamu akan dikabulkan. Mintakan dong. Sampaikan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Kan begitu diajak ngomong Nabi ketika sudah mau meninggal. Pasti gitu. Tapi Umar kan tahu itu perbuatan syirik. Syirik nggak boleh minta kepada orang, minta kepada orang yang mati, yang sudah meninggal nggak boleh. Nah, kalau Umar tawassulnya kepada Abbas yang masih hidup agar dia berdoa. Kan begitu cara mereka memahami agama. Ya sekarang dipahami para habib-habib itu. Ngajak apa? Biasa ke kuburan, mengkeramatkan kubur. Kemudian suruh berdoa kepada wali-wali mereka. Parah, mengajak kepada kesyirikan. Bahkan mereka mengatakan sebagian mereka nih, saya mendengar yang baru-baru ini lagi rame. Kalau kita berdoa meminta hajat kepada para wali-wali ini, ya, Faqih Muqaddam, ya, mungkin Habib siapalah, Habib Si atau apalah. Kan mereka cicit-cicitnya Nabi katanya. Kan mereka akui seperti itu. Mereka cicitnya Nabi ya. Karena hajat kita akan dikabulkan 70 kali hajat. 70 hajat yang kita inginkan akan dikabulkan. Ini apaan seperti ini? Ini jelas kesyirikan loh. Percaya, masih pada percaya kayak gitu. Jangan ayat. Masa minta kepada kuburan. Kan jelas ayat, hadis itu jelas. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta kepada Allah. Allah mengatakan firman apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jika Rabb kalian berfirman, berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku. Jadi enggak pakai perantara, orang sudah mati lah. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya akan kabulkan doa kalian. Allah berfirman lagi, ya ka ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian. Jadi perintah-perintah ini apa? Doanya kepada Allah. Enggak ada perintah langsung minta kepada mayat, itu enggak ada. Sekalipun dia orang yang mulia.
Ini kita nggak habis pikir ya, terkadang masih mengajak kepada kesyirikan. Makanya sebenarnya mereka datang ke Indonesia ini bukannya memperbaiki umat ya, merusak akidah umat. Padahal mereka itu kan imigran dari Yaman, pendatang lah. Nah, orang-orang pendatang seperti itu kemudian membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mengajak kepada kesyirikan. Ya kita kasihan umat Islam. Orang-orang awam ya kan, ditipu dengan kesaktian, karomah para wali itu. Sehingga mereka percaya. Nah ini berbahaya seperti itu. Yang kita herankan apa? Yang mereka ajak itu dari kalangan mereka sendiri. Ya kan dari kalangan mereka sendiri kan. Anda perhatikan saja. Yang mereka mendoktrin jamaah umat Islam untuk fanatik dan mengkeramatkan para wali mereka. Ya kan wali-wali mereka dari kalangan mereka sendiri tuh. Dari kalangan keluarga mereka yang katanya ya dari kalangan marga-marga mereka lah, Al-Habasyikah. Ya, apalah mereka yang kata As-Segaf apa gitu ya. Dari mereka sendiri. Karena herannya seperti itu. Kan di sini kita berpikir kayaknya ada modus apa? Mengkeramatkan keluarga mereka. Paham ya? Anda paham maksudnya ya? Ada modus agar mereka memuliakan dari keluarga mereka sendiri. Kenapa enggak sahabat-sahabat yang mulia, yang mereka orang-orang pilihan, sekalipun mereka bukan siapa? Keluarga Nabi ya. Mereka kan orang-orang yang mulia tuh. Mereka enggak pernah sebutkan. Dan mereka enggak pernah mereka enggak pernah menyebut tentang kehebatan Imam Bukhari. Kehebatan para ulama-ulama besar yang telah berjuang membela agama Islam, mengumpulkan hadis jutaan hadis. Mereka enggak pernah sebut itu. Dan mereka enggak pernah ceritakan. Yang mereka ceritakan apa? Kesaktian, karomah, wali-wali mereka. Dari kelompok mereka sendiri gitu loh, anak Irannya. Timbul pertanyaan besar, ada apa di balik semua ini? Apakah mereka mendoktrin umat ini untuk mengkeramatkan ya kuburan mereka, memuliakan mereka, keluarga mereka? Dari situ akan bersumber apa? Menjadi sumber penghasilan. Ketika kita sudah mengkeramatkan, memuliakan kuburan mereka, pasti banyak orang berbondong-bondong datang ke kuburan keramat itu kan. Pasti kan ada yang infak di situ kan, ada kotak amal. Bahkan dikisahkan apa? Sampai 1 karung kan, berkarung-karung. 5 karung setiap setoran itu. Uang dari apa? Penziarah itu kan. Jadi kan di balik itu ada bisnis sebenarnya. Ketika mereka minta dimuliakan, doktrin kalau kamu berdoa di kuburan Habib ini nanti akan dikabulkan hajat kalian, 70 hajat kalian akan dikabulkan, doktrin kan. Nah nanti kan timbul di situ apa? Penasaran nih, ya udah kita ke sana yuk, biar kita hajat kita diterima. Nah, kita kan infak di situ, berbondong-bondong para penziarah. Setiap hari kalau 1 bis saja berapa coba? Ya. Jamaahnya 1 bis, belum yang dari kota-kota lain kan. Dari dulu kayak gitu. Gimana umat ini akan maju ya kan? Gimana Allah akan turunkan keberkahan di muka bumi ini kalau umatnya masih berbuat kesyirikan. Ini ya. Jadi sekarang antum tahu gampang ya. Gampang, kuncinya kata Nabi apa? Orang yang berpegang di atas pemahamanku, di atas jalanku dan jalan para sahabat, itulah akan selamat. Ya. Jadi nggak usah neko-neko deh. Usah neko-neko ikut kelompok ini, kelompok sana, kelompok ini, nggak perlu. Tinggal dilihat apakah pemahaman ini, amalan ini, ibadah ini udah sesuai belum dengan pemahaman para sahabat. Kalau sesuai, jalankan. Kalau enggak, tinggalkan. Itu selamat. Emang ya, sepertinya. Nah, ini semua harus berusaha kita mencari, belajar ilmu, belajar agama. Kayak gini walaupun sesimpel ini, sederhana ini, kalau kita nggak mau belajar, kita nggak bakal ngerti ya. Ya kan, tahunya kan semua benar. Yang penting Islam. Kan gitu kan orang awam. Terus yang penting Islam lah, yang penting agamanya Islam. Al-Quran, Sunnah sama-sama kok pakai dalil gitu kan. Semuanya benar. Nggak bisa seperti itu. Sinkronkan dulu dengan pemahaman para
Sahabat dong. Karena Nabi telah memberikan rekomendasi sahabat manusia terbaik kan. Dan Allah dalam Al-Quran juga demikian memberikan apa? Rekomendasi. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu dari kalangan Yahud, dari kalangan apa? Muhajirin dan Ansar. Mereka manusia terbaik. Ya Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dan Allah menjamin mereka masuk surga. Maka termasuk jalan keselamatan adalah mengikuti jalannya para sahabat. Udah itu, ya. Wa yal aqidatul lati yajib tamassuku biha. Ialah aqidah yang wajib kita berpegang teguh dengannya. Wal istiqamatu 'alaiha, dan istiqamah di atasnya. Wal hadru mimma khalafaha, dan memperingatkan orang-orang yang menyelisihinya. Jadi silakan, sekalipun kita mengaku salafi, ahlus sunnah, sunni, tapi ingat kalau perbuatan kalian menyelisih Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para sahabat, pengakuan itu dusta. Terserah kalian mau mengaku apalah, mau Aswaja lah, mau NO lah, Muhammadiyah lah, mau salafi, mau sunni, apapun ya terserah kalian. Tapi ingat, ya, kalau menyelisihi pemahaman para sahabat, menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah, maka pengakuan tersebut tak ada gunanya. Paham maksudnya ya? Jadi kita di sini apa? Objeknya masalahnya bukan masalah pengakuan ya. Pengakuan mau salafi, mau ahlus sunnah, mau aswaja, mau ini, mau komen, bukan. Nabi tidak ketika ditanya siapa ya Rasulullah mereka itu satu golongan yang selamat itu, Nabi tidak menyebut golongan tertentu, tidak. Tapi Nabi menjelaskan dalam metode beragama. Islam dia berada di jalan di atas akidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas metode Nabi Alaihi Salatu Wasallam dalam beragama, dalam berakidah, dan di atas pemahaman para sahabat itu. Antum mau ngaku NO, mau ngaku aswaja, silakan, nggak apa-apa. Ya, selama pemahaman Anda di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat, maka itulah yang selamat. Ya, jadi di sini kita pahami bahwa intinya bukan di masalah kelompok tertentu. Tapi apa tadi? Ketika dalam beragama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka itulah yang selamat di atas pemahaman para sahabat. Gampang ya? Terserah mau ngaku apapun. Ya, mau ngaku kelompok apapun, golongan apapun, monggo silahkan. Ya, yang penting menjadi tolak ukur apa? Barometernya, tolak ukurnya apa? Dalam beragama, apakah sudah benar di atas manhajnya Nabi, di atas pemahaman para sahabat dan tabi'in, itu jadi patokannya, patokan kebenarannya di situ. Jika mengaku salafi, mengaku apapun lah ya, aswaja, tapi pemahamannya bid'ah, syirik, amalannya ya nggak bisa, ya nggak diakui itu, nggak dia, gampang jelas ya, terang ya, ini, ya. Jadi Nabi itu luar biasa, ya, sudah memberikan solusi, ya, solusi terbaik. Nabi nggak menyebut golongan apa ya, nggak menyebut golongan siapa namanya apa gitu, nggak ada, aswaja lah apa, nggak ada. Nabi nggak menyebut golongan, tapi Nabi memberikan kuncinya. Kamu dalam beragama di atas metodeku, di atas jalanku dalam beragama dan jalan para sahabat. Udah itu doang. Selamat. Berarti apa? Setiap amalan, setiap ibadah harus kita kembalikan kepada Nabi dan para sahabat. Ada nggak contohnya? Nabi pernah melakukan tidak? Nabi pernah mengucapkan tidak? Apakah Nabi perbuatannya seperti ini atau tidak? Sahabat juga apakah sahabat juga melakukan atau tidak? Ada riwayatnya atau tidak? Kan gitu kan? Ada dalilnya atau tidak? Kalau sekarang ada dalilnya enggak kan gitu ya? Iya kan begitu. Ya, gampang ini. Nah, mungkin demikian ya. Demikian yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.